Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini kita akan membahas kembali manhwa It's Over the Queen's of Rice, Husband is Actuality Invisible. Tapi seperti biasa alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan Sayuan yang menanyakan kepada Baeking mengapa ayahnya ditangkap. Baeking menjawab, pihak lain datang untuk mencari rahasia Paman Luo. Dan sekelompok orang dari ras Bloodhound dan ras Bloodstrike ingin mengetahui alasan mengapa energi iblis Paman Luo yang tidak ada habisnya. Dan kekuatan bertarungnya menjadi semakin berani saat dia bertarung. Oleh karena itu, Paman Luo masih aman sekarang. Tunggu sebentar, kamu barusan bilang bahwa orang yang ditangkap adalah ayah Luo Qinyuan, Kaisar Agung Iblis Suci Luo Tao Tian, tanya Qiu Tian. Benar, Zhan Buqi, Jenderal ras Bloodstrike pemimpin pertempuran secara pribadi. Apakah ada masalah? Tanya Baeking. Qiu Tian menjawab, jika tidak ada masalah. Tidak masalah lalu, pria yang kuselamatkan di medan perang Void, kakakku yang baik, sebenarnya adalah ayah mertuaku yang kedua. Sial. Aku memberitahu Zhong Yaming dan Long Qiudo di kapal perang tentang menyelamatkan orang dan menjadi saudara. Apakah sudah terlambat untuk membunuh mereka sekarang? Ucap pikiran Qiu Tian yang bingung. Mereka berdua pun menahan tawa agar mereka tidak dibunuh oleh Qiu Tian. Mereka berdua membayangkan ketika Qiu Tian memperkenalkan kakaknya kepada Sayuan. Ziroyan melihat ke arah Sayuan. Sayuan menanyakan untuk apa Ziroyan menatap ke arah Sayuan. Ziroyan bertanya, ilusi yang dibuat oleh ibumu setelah terurai. Jadi apakah kamu memiliki petunjuk tentang rahasia semakin banyak bertarung, semakin berani dalam ingatanmu? Sayuan berkata, apakah kamu tidak mendengarkan apa yang dikatakan Long Qiu Baeking? Aku telah abnormal sejak aku masih kecil. Jadi bagaimana aku bisa mengetahui petunjuknya? Ziroyan menyuruh Sayuan untuk memikirkannya baik-baik dan ketahui tujuan musuhnya agar mereka bisa menghadapinya dengan lebih baik. Kalian semua mengatakan bahwa otakku tidak bekerja dengan baik. Bagaimana aku bisa memikirkannya? Lebih baik pergi membunuh secara langsung dan menyelamatkan ayah. Ah, ya, kamu juga memiliki darah Kaisar Agung Iblis Suci. Dan kamu berinisiatif untuk mengirimkannya ke depan pintu secara langsung. Ambil inisiatif untuk mengirimnya ke depan pintu musuh dan membunuh mereka semua. Apa masalahnya? Ziroyan emosi dan ingin memarahi Sayuan. Tetapi Ziroyan tetap harus menahannya karena Sayuan sudah bodoh sejak lahir. Jadi Ziroyan memakluminya. Jangan terlalu influsif. Mengapa kalian tidak membuat rencana setelah aku menghubungi aliansi 100 ras dan bala bantuan? Ucap Baeking. Dao berkata, semakin banyak bertarung, semakin berani. Aku kira aku tahu alasan mengapa ras iblis suci menjadi semakin berani saat mereka bertarung. Dan alasan energi iblis mereka yang tak ada habis-habisnya. Ziroyan menanyakan apa maksudnya. Dao menjawab, teknik Sanhe Senji, salah satu keterampilan unik Kaisar manusia, menggunakan Sanhe Senji sebagai dasar untuk memberkati diri sendiri. Menurut apa yang kamu katakan, Kaisar Agung Iblis Suci harusnya didasarkan pada seluruh wilayah Iblis Suci. Dengan begitu, energi iblis dari ras iblis suci secara alami tidak akan pernah habis. Tidak hanya itu, Kaisar Agung Iblis Suci mengikat dirinya dengan kerajaan iblis Yuanxi dengan teknik Sanhe Senji. Semakin kuat kerajaan iblis Yuanxi,
semakin kuat ras iblis suci. Dan tentu saja semakin mereka bertarung, semakin berani mereka. Si Royan menanyakan, apakah ada resiko ketika menggunakan teknik tersebut? Dao menjawab, Kerajaan Iblis Yuanzi dan Kaisar Agung Iblis Suci telah terikat bersama, dan mereka akan hancur bersama. Tentu saja, kemungkinan Kerajaan Iblis Yuanzi dihancurkan terlalu kecil. Dao berpikir, dengan adanya master yang menantang surga ini, wilayah Iblis Suci hanya akan menjadi semakin kuat. Jadi begitu. Tapi Kaisar Iblis Suci ini benar-benar memiliki hati yang cukup besar untuk menyerahkan Kerajaan Iblis Yuanzi kepadamu. Jika aku tidak berada di sini, aku khawatir ranah para Panatua akan jatuh ke ranah pemurnian tubuh Ord pertama sebelum pertempuran di medan perang Void berakhir. Omong kosong. Apakah benar omong kosong? Kamu tahu di dalam hatimu bahwa dengan hukuman pemerintahan gaya pemenggalanmu, sungguh aneh bahwa Kerajaan Iblis Yuanzi masih dalam keadaan baik. Dan saat belajar, bisakah kamu lebih serius? Sekarang dalam memorial yang aku terima, ada juga urusan pemerintahan Kerajaan Iblis Yuanzimu. Apakah kamu akan membuatku lelah sampai mati? Apakah aku tidak sengaja salah menaruhnya? Tanya Sai Yuan. Jika salah taruh, tidak apa-apa. Itu ditulis oleh seorang punggawa Kerajaan Iblis Yuanzimu, meminta pejabat dinasti Yan Agung untuk membantu menulisnya. Berharap aku dapat membantumu mengambil keputusan. Sai Yuan pun langsung memalingkan wajahnya dari Ziroyan. Sebenarnya, aku masih memiliki satu keraguan terakhir tentang rencana penjarahan takdir nasional di Gurun Tandus Selatan. Aku tidak tahu peran apa yang dimainkan Kerajaan Iblis Yuanzi di sini. Apakah Kaisar Agung Iblis Suci memberitahu Anda, Permaisuri Long Qiu? Tanya Yang Ming. Baik yang menjawab jika Kaisar Agung Iblis Suci memiliki niat baik terhadap garis keturunan Human Sovereign wilayah Tandus Selatan. Yang Ming bertanya, jika itu niat baik, mengapa Yang Mulia Luo datang ke wilayah Tandus Selatan dengan maksud menjarah takdir negara dengan dua pihak lainnya? Baekeng menjawab, mustahil. Ras Iblis Suci secara alami dekat dengan keturunan Human Sovereign yang telah membangkitkan darah Kaisar Ortodok umat manusia. Itu bukan hanya teman dekat, tapi bahkan rekan. Beberapa informasi yang ditinggalkan oleh Paman Luo pada awalnya seharusnya untuk membantu dinasti Yan Agung menyatukan takdir nasional dan berbagai anugerah langit dan bumi. Bagaimana bisa dijarah? Tanya Baekeng. Jika aku tidak salah, dengan temperamennya, tidak peduli apa yang tertulis di informasi yang tertinggal, dia mungkin menganggapnya sebagai menjarah takdir negara. Yang Ming menanyakan, mengapa Sai Yuan selalu dekat dengan Ziroyan? Bukankah ini terlalu sewenang-wenang? Dao menjawab, dahulu kala tidak ada ras iblis suci di antara ras iblis. Di antara ras iblis bertanduk dua keluarga Luo adalah milik salah satu klan kaisar. Kaisar muda Kerajaan Iblis Luo menikahkan adik perempuannya dengan Human Sovereign sebagai istri kedua. Disepakati bahwa nama belakang putra sulung adalah Luo, dan ini adalah sumber dari garis keturunan iblis suci tertinggi. Jika benar-benar ingin dihitung, ras iblis suci juga merupakan keturunan Human Sovereign. Hanya sebuah keluarga. Darah berasal dari asal yang sama. Itulah sebabnya mereka dekat. Paman Luo menyebutkan bahwa dia dan keturunan Human Sovereign, Si Disun, adalah saudara angkat. Kyotan tersedak ketika mendengar apa yang baru saja Baekeng katakan. Kyotan berpikir, ayah mertua keduaku dan aku bersumpah saudara. Ayah mertua keduaku dan ayah mertua pertamaku saudara angkat.
maka ayah mertua tertuaku dan aku juga. Astaga, ayah mertua kedua. Kamu sangat suka berteman dengan pahlawan dari semua lapisan masyarakat. Sayuan dan si Royan menanyakan kapan ayah mereka menjadi saudara angkat. Baiking menjawab, Master Surgawi Tuan Qin Tianjian yang pernah mengawasi takdir negara di dinasti Yan Agung yang dijarah oleh Paman Luo. Yang Ming bertanya, ternyata itu Qin Tianjian dibubarkan pada tahun kedua berdirinya negara dan Master Surgawi tua menghilang. Mungkinkah dia kembali ke kerajaan iblis Yuanzi? Jadi si Disun sudah mengetahui kebenaran tentang wilayah Tandus Selatan. Ya benar, setelah Paman Luo menemukan rencana untuk menjarah keberuntungan di Gurun Tandus Selatan, dia mengusulkan untuk menggunakan sumber daya dan upaya Kekaisaran Doyan dan Pavilion Tianji untuk membantu Zidisun tumbuh dewasa. Ketika takdir negara berhasil didapatkan, Kekaisaran Doyan dan Pavilion Tianji akan ditindas oleh darah Kaisar Ortodok umat manusia karena telah lama terjerat dengan dinasti Yan Agung. Pada saat itu, masuk akal untuk memindahkan dinasti Yan Agung ke wilayah Kekaisaran Doyan dan Pavilion Tianji. Sangat disayangkan bahwa rencananya tidak dapat mengikuti perubahan jika Pangeran Kyo pada akhirnya tidak membalikkan keadaan. Yang Mulia dan Yang Mulia Luo akan mati. Bahkan orang-orang dari seluruh dinasti Yan Agung, Kekaisaran Doyan, dan Pavilion Tianji akan dipadatkan menjadi pil dan ditelan. Baiking menanyakan kepada Yang Ming apa maksudnya. Yang Ming menjelaskan jika pada saat itu, setelah keberuntungan nasional berhasil didapatkan, Kekaisaran Doyan dan Pavilion Tianji ingin menggunakan tunggu perang untuk memurnikan pil menggunakan rakyat dinasti Yan Agung, Kekaisaran Doyan dan Pavilion Tianji. Dan si Royan dan Sayuan adalah pemandu pil. Bagaimana mungkin 4 tahun lalu Paman Luo secara khusus mengirim sekelompok iblis ke Gurun Tandus Selatan untuk perlindungan rahasia sebelum pergi ke medan perang Void. Apalagi ada juga putra mahkota dan pangeran kedua Yan Agung. Hyotan mengatakan jika itu adalah si Qin Lian. Bahkan Kaisar Agung Iblis Suci harusnya ditangani olehnya. Sayuan memukul pantat si Royan dan berkata, tidak heran ketika aku diam-diam pergi ke Gurun Tandus Selatan. Tetapi dia dengan mudah menyadarinya. Ternyata dia sudah lama tahu bahwa ayah memiliki backhand. Dan dia berspekulasi bahwa Kaisar akan datang dan menangkap kita semua. Gadis ini memiliki pikiran yang jahat. Si Royan langsung memarahi Sayuan dan memukul kepalanya. Sayuan pun merasa senang ketika dirinya dipukul oleh si Royan. Walaupun Sayuan ingin sekali dipukul oleh Qiotian. Karena Kaisar tertinggi mengetahui kebenaran masalah ini sejak lama. Mengapa dia berpaling dari itu? Pada akhirnya, Ibu Ratu yang bersembunyi, Kue Ruyen, secara langsung dipaksa untuk bergerak, yang membuat khawatir keluarga Kue, dan secara paksa melewati ruang untuk menangkapnya. Baiking mengatakan jika dirinya tidak tahu mengenai hal itu, tapi Baiking pernah mendengar Luo Taotian mengeluh bahwa saudara angkatnya pandai dalam segala hal. Tapi dia suka minum. Setelah dia mabuk, dia harus bertarung untuk berhenti. Baiking melihat ke arah Sayuan dan si Royan dan berpikir, tingkah laku kedua permaisuri setelah minum pasti karena turun-temurun. Meskipun aku tidak ingat bahwa Paman Luo juga suka mabuk-mabukan dan berkelahi. Seharusnya tidak ada bedanya jika keadaannya serupa. Sayuan mengatakan, jangan terlalu memikirkannya. Mari kita bicarakan semua masalah setelah kita kenyang dan mabuk. Sayuan kaget ketika melihat bahwa semua makanannya telah habis. Padahal sebelumnya ada lebih dari 20 jenis makanan ringan yang berada di meja tersebut. Tetapi sekarang tidak ada satupun yang tersisa. Sayuan pun langsung mencekik Baiking dan menyuruh Baiking untuk meludahkan makanannya.
Baeking menanyakan apakah Sayuan tidak makan apa-apa barusan. Berbicara tentang bisnis, bagaimana mungkin makan? Jawab Sayuan. Baeking berkata, di medan perang Valen Flamboyant, kita harus menyelesaikan makan dengan cepat untuk menghadapi musuh yang bisa menyerang kapan saja. Makan sambil mengobrol adalah hal yang biasa. Sayuan teringat sesuatu. Sayuan terdiam dan berpikir, itu benar. Dia telah melawan musuh dan melindungi bagian belakang di garis depan perang yang tidak kita ketahui. Setelah itu, Sayuan pun langsung membiarkan Baeking. Baeking berterima kasih kepada Yang Ming yang telah memasak dengan sangat enak. Orang yang benar-benar perlu berterima kasih atas kerja kerasnya adalah Anda. Andalah yang melawan musuh asing dan mengamankan bagian belakang kami tanpa sepengetahuan kami. Sekarang setelah memikirkannya, di bawah perlindungan Anda, orang-orang seperti Dongfan dan Zhou Tianji melakukan hal-hal kejam dari belakang. Itu benar-benar harus dipotong-potong. Keluarga ini akan berakhir tanpaku. Topiknya sangat melenceng, ucap pikiran Ziroyen. Ziroyen berkata, sekarang yang terpenting adalah membantu Long Qiu Baeking mengirim pesan ke aliansi 100 ras untuk meminta bantuan. Ya, aku masih butuh bantuan dari kalian berdua. Tempat ini terlalu jauh dari area inti aliansi 100 ras. Penting untuk membangun basis formasi dan memperkuat fluktuasi aura dari batu giok komunikasi untuk mengirim pesan. Dao dan Yang Ming melihat ke arah Kyotan dan berpikir, tidak perlu mengirim pesan untuk meminta bantuan. Tuan Kyo saja sudah bernilai ribuan pasukan. Kyotan mengatakan melalui telepati jika mereka berdua berani mengekspos Kyotian, Kyotian akan membunuh mereka berdua. Ziroyen menanyakan apakah ada yang tahu tentang dasar formasinya. Kyotian menghela nafasnya. Dao berkata, bahan yang dibutuhkan untuk dasar formasi sangat umum. Tetapi formasi yang perlu diukir lebih sulit. Aku bisa mencobanya nanti. Ziroyen meminta tolong kepada Dao untuk melakukannya. Dan Dao pun menurutinya. Tuan Long Qiu, apa bahan untuk membuat dasarnya? Aku akan perintahkan seseorang untuk menyiapkannya. Maka aku akan menyusahkan Yang Mulia Zi. Beberapa saat kemudian, Baeking dan Dao sedang membuat dasar formasinya. Di sisi lain, Baeking sedang manifestasikan roh naganya. Dan Baeking langsung memasukkan ke dalam formasi tersebut. Dan setelah itu, formasi tersebut langsung berhasil dibuat. Setelah itu, ada suara misterius yang menanyakan apakah ini Baeking kecil. Pemimpin aliansi Shu, dapatkah Anda mendengarku dengan jelas? Tanya Baeking. Orang misterius menjawab, sangat jelas. Apa yang terjadi? Kamu datang kepadaku dengan cara komunikasi seperti ini. Pemimpin ini terdengar seperti wanita yang baik, ucap Sayuan. Ziroyen menanyakan, kamu bisa tahu hanya dengan mendengarkan suaranya. Tapi tidakkah menurutmu itu sangat lembut? Wanita misterius berkata, apakah inspektur di sana mengganggumu? Apakah kamu telah dianiaya? Sayang sekali aku tidak bisa berada di sisimu. Tetapi kamu dapat memindahkan mereka yang mempersulitmu ke dalam void darah, sehingga mereka dapat mati dengan kemuliaan. Jelas bukan untuk melampiaskan kemarahanmu padanya. Hanya saja mereka memiliki waktu luang untuk mempermalukanmu. Maka biarkan mereka memainkan kekuatan mereka di medan perang yang lebih intens. Mereka semua yang mendengarnya pun hanya bisa bengong. Sayuan bersembunyi di belakang Kyotan dan berkata, aku tarik kembali yang baru saja kukatakan. Wanita ini tampaknya sedikit menakutkan. Menakutkan mengucapkan kata-kata dingin dengan suara lembut. Ziroyen pun ikut bersembunyi di belakang Kyotan dan bertanya,
Bagaimana mungkin seorang wanita yang merupakan pemimpin aliansi 100 ras merupakan seorang yang baik? 3 bulan lalu, Inspektur Liu yang bertugas mengangkut material di medan perang Valen Flan Void dengan sengaja menggelapkan uang untuk mempersulit keadaan. Kaisar Agung Iblis Suci, Luo Taotian tidak yakin, dan keduanya bertarung siapa yang bisa membunuh lebih banyak pasukan musuh. Sayang sekali, Inspektur Liu terjebak dalam penyergapan dan tewas dalam pertempuran. Perbekalan di cincin ruang miliknya juga dirampas oleh musuh, dan keluarga Liu harus membayar sumber daya tersebut. Wanita misterius berkata, ada hal seperti itu. Sepertinya mereka ingin meminta penjelasan dari keluarga Liu. Sayang sekali, Inspektur Liu mengabdikan atau mengakhiri hidupnya di medan perang Valen Flan Void. Si Ryan mengatakan jika ayah Sayuan juga bukan orang yang baik. Sayuan mengatakan jika itu benar. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Dan sampai jumpa di next video.